Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Nur Inayah MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah biokimia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul thalassemia. Sebelumnya, izin memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Kang Jidan Alfiandi Ismail, ada Kang Hendra Abdul Rojak, ada Teh Sri Wahyuni Rahayu, ada Teh Nabila Maura Putri, ada saya sendiri Nafadila Safitri, dan ada Teh Olivia Ramadhani. Baik, materi yang kita ambil bersumber dari jurnal yang berjudul Analisis Mutasi Gen Hemoglobin dan Karakterisasi Fungsional Varian yang Terdeteksi melalui analisis in silico pada pasien beta thalassemia mayor di Pakistan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Thalassemia adalah kelainan genetik yang umum di seluruh dunia. Studi ini mengeksplorasi spektrum mutasi pada gen penyandi hemoglobin dan berfokus pada identifikasi varian yang berpotensi merusak dan patogenik pada pasien beta thalassemia mayor. Populasi studi dan metode atau metodologi persetujuan Komite Etika. Pertama, semua eksperimen dilakukan sesuai pedoman konvensi Helsinki 1992. Yang kedua, studi disetujui oleh Rapat ke-10 Dewan Studi pada 4 Februari 2020. Yang ketiga, persetujuan tertulis diperoleh dari semua subjek dan wali hukum. Selanjutnya, ada pendaftaran pasien dalam studi. 49 pasien beta thalassemia mayor yang bergantung transfusi dan sudah terdiagnosis klinis diikutsertakan. Kemudian, distribusi pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 28 dan jenis kelamin perempuan yang berjumlah 21. 49 karir thalassemia minor dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 31 dan jenis kelamin perempuan yang berjumlah 18. Usia pasien 6 bulan hingga 15 tahun. Interval transfusi 15 sampai 30 hari. Kemudian persetujuan dari orang tua diperoleh untuk partisipasi. Eksklusi pasien thalassemia non-transfusion dependent, pasien hepatitis, serta orang tua yang menolak partisipasi. Yang terakhir, karir diidentifikasi menggunakan ambang nilai MCV dan MCH. Selanjutnya, ekstraksi DNA genomik. Jadi DNA diisolasi dari darah mengikuti protokol yang dilaporkan. Kuantifikasi DNA dilakukan dengan nanodrop. Kualitas diperiksa menggunakan elektroforesis gel. Sampel DNA disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk analisis selanjutnya. Kemudian, Next Generation Sequencing atau NGS. 2 cohort disiapkan, sampel pasien N49 dan sampel carrier N49. Sampel dikirim ke Makrogen di Korea Selatan untuk whole genome sequencing. Total ukuran target sequencing 24.736.809 untuk sampel carrier dan 23.980.170 untuk sampel pasien. Analisis hasil menggunakan perangkat lunak bioinformatika. Kualitas bacaan dievaluasi menggunakan FAST QC. Bacaan berkualitas rendah di trim atau drop menggunakan Primometric. Kemudian validasi dengan Sanger sequencing. Hasil NGS dari 98 sampel divalidasi dengan PCR amplifikasi dan Sanger sequencing. Primer dirancang dengan primer 3 untuk semua gen hemoglobin terkait. Reaksi PCR dilakukan sesuai prosedur standar. Produk diverifikasi menggunakan agar-OC gel elektroforesis. Selanjutnya, analisis hasil Sanger sequencing. Hasil Sanger dievaluasi menggunakan perbandingan urutan dan deteksi variasi. Urutan wild type diambil dari MCBI sebagai referensi. Varian diidentifikasi menggunakan pairwise sequence alignment tools. Kemudian, analisis in silico. Karakterisasi dan anotasi fungsional varian menggunakan berbagai tools seperti mutation tester untuk anotasi fungsional, kemudian Provean dan SNAP2 untuk menilai dampak varian missense atau silent, kemudian Human Splicing Finder untuk analisis splicing, dan Immutan dan Mupro untuk prediksi stabilitas protein, dan Farsom untuk prediksi patogenisitas. Jadi ini ada tabel. Jadi tabel di atas merangkum variasi genetik yang terdeteksi melalui analisis Next Generation Sequencing atau NGS.
dan sebagian divalidasi dengan sequencing Sanger pada pasien beta thalassemia mayor serta pembawa sifat thalassemia. Selanjutnya, temuan pada varian beta thalassemia. Ini varian yang dideteksi dan metode analisisnya, varian terkait beta thalassemia dianalisis oleh NGS dan dikonfirmasi oleh Sanger sequencing. Varian genetik yang diidentifikasi ada HBA1 termasuk C-24C lebih besar dari G, tidak terdeteksi pada beberapa kelompok, dan C107A tercatat 100% mayor pada pasien dalam beberapa analisis. Kemudian HBA2 termasuk C.136A B dicatat pada pasien mayor serta beberapa SNP dengan distribusi seimbang antara pasien dan carrier. Kemudian HBB termasuk C.47G A mayor terkait beta thalassemia dan C.27 skor 28 INSG frame shift. Kemudian HBE1 intronic C.316-85 INSG TTP teramati. Dan HBG1 dan HBG2. HBG1 menunjukkan beberapa varian. HBG2 juga menunjukkan banyak perubahan dengan satu varian spesifik ditemui pada carrier. Selanjutnya ada dampak terhadap stabilitas protein. Varian-varian misen, nonsen, dan frameshift utama menunjukkan perubahan besar pada stabilitas protein. Alat-alat in silico mengindikasi tingkat keyakinan tinggi untuk perubahan stabilitas. Analisis varian splicing, yaitu beberapa varian mempengaruhi potensi splicing, seperti mengubah donor atau aseptor seeds secara substansial, sehingga dapat mengganggu regulasi gen. Ada pula dampak fungsional varian pada region UTR, 8 varian pada 3 UTR terdeteksi, 2 indel teramati pada situs target miRNA, yaitu HBG1 dan HBG2. Tidak teramati dampak fungsional yang jelas dari indel ini. Lalu ada prediksi patogenisitas varian gen HB yang terdeteksi. 3 varian HBB diprediksi patogenik, seperti C47G lebih besar dari A, lalu ada C92 plus 5G lebih besar dari C, dan C27 hingga 28 ins G. Banyak varian lain yang diperkirakan benign, contohnya ada HBA1, HBA2, dan HBB. 3 varian HBB diklasifikasikan kemungkinan benign, yaitu C9T lebih besar dari C, C386C lebih besar dari A, dan C375A lebih besar dari C. Varian VUS ditemukan yaitu HBBC61T lebih besar dari G, HBE1, dan HBG1. Berikut ini adalah tabel yang menampilkan hasil analisis dampak fungsional varian exonic gen HBB dan HBE1 menggunakan berbagai alat bioinformatika. Setiap varian diuji dengan beragam algoritma prediksi seperti Propean, SNP2, Polyven2, SIFT, Panther, Predik SNP, HSF, Satu Mutan, dan MuPro untuk menilai pengaruh perubahan asam amino terhadap struktur dan fungsi protein hemoglobin. Nah, analisis dampak fungsi varian exonic gen HB. Alat bioinformatika dengan ambang nilai berbeda, misalnya minus 2,5 sampai 1, dengan skor positif umumnya mengindikasi tidak merugikan, sedangkan dengan skor negatif mengindikasi potensi yang merugikan. Contohnya, yang pertama ada HBB C92 plus 5G lebih besar dari C, itu merusak donor seed. Lalu ada HBG2 C315 plus 24A lebih besar dari C, itu mengaktifasi aseptor seed baru. Dampak umum varian patogenik pada protein. Ada varian seperti HBB C27 sampai 28 ins G, itu menghasilkan protein transaction akibat prematur stop codon sehingga kehilangan situs ikatan penting dan menurunkan kemampuan pengangkutan oksigen. Nah, degradasi mRNA atau NMD dapat mengurangi atau menghilangkan produksi protein. Berikut ada gambar di mana ini prediksi patogenisitas varian gen HB. Ada warna hijau yaitu varian benign, ada warna merah itu varian patogenik, ada warna biru itu kemungkinan benign, dan ada warna abu-abu itu makna tidak pasti atau VUS. Nah, penjelasannya, gambar tersebut menunjukkan prediksi patogenisitas varian gen hemoglobin atau HB menggunakan perangkat analisis Pearson. Diagram tersebut mengelompokkan mutasi yang ditemukan menjadi 4 kategori.
Ada benign, yaitu mayoritas varian yang tidak berbahaya dan tidak berdampak signifikan pada fungsi protein. Lalu ada yang kemungkinan benign atau warna biru itu varian yang kemungkinan besar jinak. Lalu ada yang abu-abu atau VUS, yaitu varian dengan makna klinis yang belum jelas. Dan ada varian patogenik atau merah, di mana itu varian yang sudah pasti berperan sebagai penyebab penyakit. Contohnya ada HBBC 92+5G besar dari C, ada HBBC 47G besar dari A, dan ada HBBC 27-28 ins G. Penjelasan gambar 2. Gambar ini memperhatikan perbandingan antara struktur protein B globin normal atau wild type dengan varian mutan HBB.A129D pada struktur normal, susun asam amino dan elemen sekunder protein atau helix A lembar B dan log, terus susun stabil tanpa adanya gangguan besar. Sebaliknya, pada varian mutan terdapat pergantian asam amino alanin atau A menjadi aspart atau D pada posisi 129 yang ditandai dengan warna merah. Perubahan ini menyebabkan perubahan pada prediksi struktur sekunder dan D3 protein. Mutasi PA129D berpotensi mengganggu stabilitas lipatan protein B globin yang dapat mereplikasi pada fungsi biologis hemoglobin. Penjelasan gambar 3. Gambar ini menampilkan perbandingan antara struktur protein HbE1 normal atau wild type dengan varian mutan HbE1c37A lebih T13S pada protein normal residu trenin T pada posisi ke-13. Mutasi ini mengubah residu trenin menjadi serin S yang ditandai dengan warna merah pada model. Analisis struktur sekunder dan 3D menunjukkan bahwa perubahan ini relatif kecil karena trenin dan serin memiliki sifat kimia yang serupa. Keduanya polar, tidak bermuatan. Oleh sebab itu, mutasi PT13S diprediksi tidak menyebabkan perubahan besar pada lipatan helix A maupun struktur keseluruhan protein. Hal ini sesuai dengan hasil analisis bioinformatika yang mengkategorikan mutasi ini sebagai poliforme dengan nampak netral. Dengan demikian, meskipun terjadi substitusi asam amino, varian ini tidak dianggap patogenik dan kemungkinan tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi biologis hemoglobin epsilon. Varian genetik yang terdeteksi pada pembawa dan RF fasinya untuk diagnosis thalassemia. Kategori variasi umum pada carrier variasi gen HBBC2728 ink scan. Keterangan pentingnya, frekuensi tinggi kurang 39,1% di Stanford umum di beberapa provinsi Pakistan, sampai kurang 31,7% frekuensi alel. HBBC386C lebih PA129D dilaporkan pada karir di Pakistan dan juga pada keluarga di Jepang. Varian baru HBBC375A lebih CP125P diidentifikasikan sebagai varian baru pada pembawa karir. HBA2C24C lebih G dan HBBG2C55 ins A varian bening unik yang belum pernah dilaporkan di Pakistan. BR ditemukan pada karir thalassemia. Varian HBG dan HBG2, beberapa varian seperti HBBC5DEA C316B2T lebih G dan C2-DUP-C dilaporkan pertama kali di Pakistan. Relevansi diagnostik HBBC 315+16G lebih C digunakan pada SNP masker penandaan genetik untuk diagnosis prenatal non-invasif NIP. BR potensi diagnostik untuk deteksi transfusion DTP thalassemia atau DTP di Pakistan. Varian berbeda klarifikasi HBBC9T lebih C C316 kurang 185 CT C315+74T lebih G C315+16G lebih C dikategorikan sebagai bening dalam studi ini meskipun ada laporan berbeda. Sebelumnya, BR menekankan pentingnya konteks populasi dalam mengklasifikasi varian. Frekuensi alel gen
penkode hemoglobin. Gambar di samping memperhatikan distribusi frekuensi alel varian gen hemoglobin HbA1, HbA2, HbB, HbG1, HbG2, dan HbE1 pada populasi global. Grafik Batam dibagi per gen masing-masing menunjukkan variasi spesifik dan bagaimana frekuensinya berbeda di antara populasi Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Amerika Latin, dan lainnya. Baik, penjelasan selanjutnya. Penjelasan gambar pertama itu ada HbA1 dan HbA2 pada panel A dan B. Varian yang terdeteksi memiliki frekuensi rendah hingga sedang dengan distribusi berbeda antara populasi. Pada gambar kedua ada HbB yaitu pada panel C. Beberapa varian penting seperti yang tercantum menunjukkan variasi distribusi, menandakan adanya varian yang lebih sering muncul di populasi tertentu. Selanjutnya pada gambar ketiga itu ada HbG1 pada panel D menunjukkan variasi yang lebih beragam seperti yang dicantum, lalu dengan perbedaan signifikan antar wilayah. Selanjutnya pada gambar keempat ada HbG2 pada panel E, yaitu varian seperti yang tercantum memperlihatkan perbedaan distribusi antar populasi, meskipun sebagian besar tetap jarang. Secara keseluruhan, dari gambar tersebut menegaskan bahwa keragaman genetik hemoglobin bervariasi antar populasi, dengan beberapa varian muncul sebagai mutasi umum, sementara lainnya merupakan mutasi langka atau unik di wilayah tertentu. Temuan ini penting untuk memahami distribusi global talasemia serta potensi strategi screening genetik berbasis populasi. Selanjutnya ada identifikasi, pola pewarisan, dan frekuensi alel. Alel yang diwariskan dapat menandakan janin sebagai carrier beta-thalassemia. Lalu pola pewarisan dapat digunakan untuk screening carrier dan diagnosis prenatal beta-thalassemia. Data dari proyek Alpha menunjukkan prevalensi global varian-varian yang terdeteksi. Ada varian seperti HbA1, varian HbB, dan varian HbG dianggap langka di berbagai populasi dunia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang fungsi, analisis, dan implikasi varian. Karakterisasi fungsional diperlukan untuk memahami peran varian dalam patologi dan potensi terapi. Kemudian ada dua varian eksonik HBB dikonfirmasi patogenik mempengaruhi fungsi dan struktur protein. Nah, beberapa varian sinonim ini biasa disebut sinonimus seperti pada pengkodean HBB.2C.9T yang menjadi C diklasifikasikan kemungkinan bening tanpa adanya efek fungsional. Kemudian pada varian non-sinonim seperti pada kode HbE1.2C.37A menjadi T masih berstatus tidak pasti. Kemudian pada variasi intronik seperti pada pengkodean HBB.2C.92 plus 5G yang menjadi C diprediksi dapat mempengaruhi fragment splicing mRNA. Kemudian, pada dampak variasi, ada hemoglobin dan biomarker. Nah, beberapa varian itu dapat mengubah pola dari si splicingnya sendiri. Itu misalkan pada kode HbG2.2C.315 plus 24A menjadi C. Kemudian pada varian UTR, umumnya bening, kecuali pada kode HBB.2C.61T yang menjadi G, karena varian ini varian yang baru dan masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut lagi. Kemudian, pada karakterisasi fungsional dapat mengidentifikasi target varian sebagai biomarker untuk diagnosis atau screening. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu tidak semua varian itu dapat bertanggung jawab atas perkembangan penyakit thalassemia. Jadi tidak semuanya dari varian hemoglobin itu bisa bertanggung jawab atas perkembangan penyakit thalassemia itu sendiri. Kemudian 3 varian patogen beta globin itu diidentifikasi pada penelitian kali ini. Nah, sini ada contohnya yaitu pada kode C.47G yang menjadi A, kemudian pada kode C.92 ditambah 5G yang menjadi C, kemudian pada kode C.27-28 ins G. Nah, kemudian
varian patogenik dapat menjadi biomarker penting untuk strategi diagnosis dan terapi. Jadi varian patogenik ini dia bisa jadi si biomarker yang penting gitu untuk penegakan dari diagnosis dan terapi pada kasus di thalassemia. Kemudian varian dengan makna yang tidak pasti yaitu pada kode HBE1.2 C.92+5G yang menjadi A. Kemudian pada HBG1.C bintang 55 del A dan HBG2.2C.54_55 ins A dalam kurung VUS yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut karena pada pengenalan HB ini dia itu baru pertama kalinya diketahui pada pasien thalassemia dan pembawa gen thalassemia di Pakistan. Jadi sebelum itu belum pernah ada gitu pada penggodaan tersebut. Nah, variasi umum pada pasien dan carrier itu juga berguna untuk diagnosis dan carrier screening. Kemudian juga diperlukannya evaluasi lebih lanjut mengenai garis keturunan genetik, yang dimana garis keturunan genetik ini diperlukan juga ya untuk penegakan diagnosa dan penelitian lebih lanjut pada penyakit thalassemia. Kemudian juga yang terakhir yaitu ditemukannya dua varian HBV baru pada kode C.375 dan J.C dalam kurung P.P125P dan C.61T dan GT.G serta varian baru pada HBE1 dengan kode C.37A dan GT.T dalam kurung P.T13S. Kemudian berikut ada daftar pustaka dari jurnal yang kami presentasikan. Bisa teman-teman lihat. Berikut juga masih daftar pustaka. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat ataupun dalam penyebutan kode dan sebagainya. Semoga presentasi ini bisa menjadi bahan ilmu dalam pelajaran dan juga bisa dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.